Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih bersama saya Telita Rebita dengan NPM C0C0-024 dalam mata pelajaran akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, di sini saya akan membahas bab 8 yaitu isu seputar konsolidasian. Jadi, pada video ini, pembelajaran kali ini saya akan membahas fokus materi perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk, yaitu akuntansi pada periode interim. Jadi, waktu kita belajar di chapter 3 dan 4, kita masuk materinya itu bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisi yang pada nilai tercatat. Yang dikatakan akuisisi nilai tercatat itu adalah ketika suatu perusahaan yang memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, jadi suatu perusahaan itu mendapatkan pengendalian atas perusahaan lain itu kalau mengakuisisi saham perusahaan lain itu di atas 50%. Ingat ya, hak pengendalian adalah hak pengendalian atas bisnis, bukan pengendalian atas bagian aset. Yang dikendalikan itu bisnisnya. Untuk bisa mengendalikan bisnis perusahaan lain, maka syarat yang kita harus kuasai lebih dari 50% saham dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian baru saya akan membahas ketika perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain ada dikenal yang namanya akuisisi bertahap dan ada juga yang dikatakan dengan akuisisi sekaligus. Apa yang dimaksud dengan akuisisi tersebut? Jadi yang dimaksud dengan akuisisi tersebut akuisisi bertahap dan akuisisi sekaligus itu adalah ketika suatu perusahaan melakukan pembelian saham perusahaan lain secara terpisah dalam satu periode yang mana investasinya dihitung menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi perusahaan anak. Pada akuisisi bertahap juga menambah pendapatan investasi dan pendapatan bersih konsolidasi. Kalau di pertemuan pada bab-bab sebelumnya diasumsikan selama periode ketika PT Nusantara mengakuisisi pada PT Andalas. Di bab sebelumnya diasumsikan persentase kepemilikan saham PT Nusantara terhadap PT Andalas itu berubah. Misalnya, pada Januari 2015 mengakuisisi 75% sahamnya kepada PT Andalas. Maka, kalau di bab sebelumnya itu diasumsikan kepemilikan 75%, ini tetap tidak ada perubahan selama tahun 2015. Padahal kenyataannya sangat mungkin. Setelah diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan 7%, kemudian PT Nusantara menambah persentase kepemilikan sahamnya dari PT Andalas itu, misalnya menjadi 90%. Itulah namanya perubahan yang kepemilikan saham PT Induk kepada PT Anak. Tapi catatannya tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk. PT Nusantara waktu tanggal 2 Januari 2015 mengakuisisi saham 75% pada PT Andalas. Kemudian di tahun 2015 dia menambah lagi sebesar 10%. Maka persentase kepemilikan PT Nusantara dan PT Andalas menjadi 85%. Pengendalian tidak dihilangkan, tapi persentase kepemilikan atau juga bisa berkurang. Misalnya, terjadi kesalahan transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang 60%. Jadi turun 15%. Itu juga dibahas dalam materi ini. Yang penting tercatatannya PT Nusantara tidak kehilangan pengendalian. Nah, jadi apa yang menyebabkan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak itu karena apa? Jadi, kalau di buku itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan kepemilikan saham PT Induk atas sahamnya kepada PT Anak itu berubah karena transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan. Yang kedua, perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk ini terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk, tapi yang melakukan transaksi ini adalah entitas anak. Misalnya, saya contohkan PT A sebagai induk perusahaan mempunyai 60% saham di PT B. Berarti 40% saham di PT B yang tidak dimiliki oleh PT A. Sebagai PT induk, ternyata 40% itu 30%-nya dimiliki oleh PT C, 10%-nya lagi dimiliki PT D. Anggaplah jumlah saham
Biasa yang beredar dari PTB itu 1 juta lembar. Berarti kalau PTA punya 60%, saya menguasai 600.000 lembar saham PTC, 300.000 lembar, dan pada saham PTD 100.000 lembar. Saham memiliki di PTB. Nah, kemudian terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PTA atas sahamnya PTB. Yang pertama itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri. Contoh, PTA membeli 20% sahamnya PTB dan PTC. Nah, itu yang namanya transaksi dilakukan oleh induk akibat dari PTA membeli 100.000 lembar saham kepada PTB yang dimiliki PTC, maka sekarang jumlah kepemilikan PTA bertambah 60% menjadi 70%, yaitu 700.000 lembar. PTC turun menjadi 20% karena tinggal 200.000 lembar lagi. PTD tetap 10%. Berarti apa dampak ketika PTA membeli saham kepada pihak ketiga? Nah, maka dampaknya adalah kepemilikan saham PTA bertambah dan kepentingan kepengandalian berkurang. Itu konsekuensinya. PTC dan PTD itu namanya kepentingan non-pengendalian. Kemudian PTB melakukan pembelian saham yang beredar dari PTC, misalnya sebesar 10%. Jadi ada 100.000 lembar saham PTC yang ditarik oleh PTB sebagai treasury share. Otomatis sebagai 100.000 lembar ini tidak beredar. Berarti yang beredar hanya 900.000 lembar. Yang melakukan transaksi bukan PT induk tetapi PT anak, tapi punya konsekuensi yang terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA atas PTB. Kenapa? Karena setelah PTB melakukan share dengan membeli kembali 100.000 saham miliknya yang selama ini dipegang oleh PTC, sebagian saham treasure, maka jumlah saham yang dimiliki oleh PTC yang tadinya 300.000 lembar sekarang tinggal 200.000 lembar. PTD tetap 100.000 lembar, PTA tetap 600.000 lembar. Jumlah yang beredar adalah 900.000 lembar, bukan 1 juta lembar. Yang 100.000 lembar dijadikan treasure share, tidak beredar. Nah, sekarang persentase PT induk itu tidak lagi 60%, lebih tinggi dari 60%. Kenapa? PTA memang mempunyai 600.000 lembar, tapi pembagiannya bukan lagi 1 juta tapi 900.000 lembar. Maka PTA pasti di atas 60. Nah, jadi contoh transaksi yang dilakukan oleh PT anak menjadi kepemilikan saham PT induk menjadi berubah dan kepentingan dan pengendalian berubah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi yang ada di buku yang menurut PSAK 65/2014. Perubahan dalam kepemilikan induk pada entitas anak yang tak mengakibatkan hilangnya pengendali entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ingat, kalau transaksi ekuitas, maka tidak akan ada pengakuan keuntungan atau kerugian. Maksudnya, kalau terjadi nanti itu tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, tapi dia mempengaruhi ekuitasnya PT induk. Kemudian ada transaksi di mana entitas menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Ini sama yang melakukan transaksi adalah entitas induk, tapi mengakibatkan kepemilikannya berkurang. Kemudian, perubahan kepemilikan akibat transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Ada banyak contoh yang melibatkan perubahan kepemilikan saham Y dimiliki PT induk. Terdapat sahamnya pada PT anak karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Baiklah, itu saja penjelasan saya dari part 1 bab 8, yaitu tentang isu seputar konsolidasi berkaitan dengan perubahan proses kepemilikan. Maka di part 2-nya saya akan menjelaskan tentang 3 yang terkarir, yaitu isu seputar konsolidasian. Yang lain yaitu bagaimana kalau akuisisi sahamnya dilakukan tidak pada awal periode, dilakukan pada interim atau di antara periode awal dan akhir. Baiklah, itu saja. Jangan lupa ditonton part 2. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.